Sobat Donghua, Tara Tatara, Mahapat, barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 5. Subscribe dan like-nya ya. Yuk, langsung saja kita gasken. Ketika Abyssal Emperor pergi, seluruh adegan tiba-tiba menjadi malu. Sebelum hari ini, Ratu Iblis, sebagai kaisar keluarga iblis, masih tinggi dan suci serta tidak dapat diganggu-gugat. Tapi sekarang, belum lagi Ratu Iblis, bahkan seluruh keluarga iblis telah menjadi barang pribadi Chu Xingyun. Dengan Chu Xingyun, Kaisar Abyssal tidak lagi membutuhkan klan iblis sama sekali. Pada saat-saat seperti itu, Chu Xingyun tidak perlu berurusan dengan mereka sama sekali, abaikan saja, dan klan iblis akan punah dalam waktu singkat. Selain itu, sebagian besar iblis tidak berani meninggalkan Kaisar Abyssal terlalu jauh, tanpa paksaan dari Kaisar. Terlalu banyak makhluk bawah tanah dapat dengan mudah menelan mereka ke dalam perut mereka. 1 miliar setan, kecuali untuk 100.000 orang yang ditempatkan di perbatasan manusia dan memiliki kekuatan utama Raja Cacing Jurang, semua setan lainnya hidup di dunia bawah tanah di mana Kaisar Abyssal berada. Kaisar Jurang, tinggal di jurang di balik gunung bawah tanah. Kaisar Abyssal mencapai kaisar-kaisar dengan kekuatan spiritualnya. Kekuatan spiritual Kaisar Abyssal dapat menutupi seluruh dunia kecil bawah tanah di mana dia sekarang. Dengan kekuatan spiritual yang mengerikan, Kaisar Abyssal dapat mengendalikan ratusan juta kumbang Abyssal, menjadi salah satu ras terkuat, dan menempati bagian terbaik dari dunia bawah tanah. Jika tidak ada kekuatan spiritual yang mengerikan untuk dikendalikan, kumbang Abyssal itu hanya sekelompok serangga naluri. Bagaimana mereka bisa menjadi ras yang begitu kuat? Kekuatan bertarung dari tubuh Kaisar Abyssal, meskipun juga tingkat kaisar, masih lebih lemah daripada kaisar dari ras pertempuran utama. Saya tidak tahu berapa kali itu. Kekuatan Abyssal Kaisar Zun terletak pada kekuatan rohaninya. Ketika Abyssal Kaisar Zun sepenuhnya melepaskan kekuatan mentalnya, bahkan Kaisar Wu hanya bisa tetap di depannya, dan sulit untuk menggerakkan jari kelingkingnya. Kekuatan bertarung Kaisar Abyssal lebih dimanifestasikan oleh tentara di bawah komandonya. Dengan kekuatan spiritualnya yang tak tertandingi, ia mengendalikan ratusan juta kumbang Abyssal dan melancarkan serangan seperti gelombang pada musuh. Karena karakteristik ini, Kaisar Abyss yang paling dihormati adalah kekuatan tentara di bawah komandonya. Jika kekuatan tentara berlipat ganda, kekuatan Kaisar Abyss juga berlipat ganda. Oleh karena itu, di jantung Kaisar Abyss, Chu Xingyun terlalu penting, sebanyak kaisar bawaan. Tentu saja, meskipun kekuatan spiritual Kaisar Abyssal sangat besar, sangat mustahil untuk menguasai semua perubahan di dunia bawah tanah ini. Tapi Chu Xingyun berbeda. Selama dia memasuki dunia ini, dia pasti akan dikunci oleh Kaisar Abyssal. Setiap langkahnya berada di bawah pengawasan Kaisar Abyssal. Tentu saja, pemantauan ini bukan pemantauan, tetapi perlindungan. Hari ini, keselamatan Chu Xingyun menentukan masa depan jurang. Apapun yang mungkin mengancam keberadaan Chu Xingyun akan langsung dihancurkan oleh Kaisar Abyssal. Meskipun tubuh Kaisar Abyssal telah pergi, semangatnya belum hilang. Segala sesuatu di sini, bahkan seluruh istana dan seluruh dunia kecil bawah tanah, berada di bawah pengawasan Kaisar Abyssal. Kata-kata dan perbuatan Chu Xingyun menentukan hidup dan mati seluruh klan iblis, apakah itu akan naik atau turun. Karena itu, tidak peduli betapa memalukan hatinya, Ratu Sihir tidak akan berani menjadi sombong. Sang Ratu Iblis, dan seluruh klan iblis, sekarang tidak punya apa-apa lagi untuk diminta. Satu-satunya hal adalah bahwa Chu Xingyun tidak harus menyerah pada klan iblis. Jika tidak, seluruh klan iblis akan dihancurkan dalam waktu singkat, dan seluruh ras akan punah. Memikirkan hal ini, Ratu Iblis dan 20 Saint Iblis yang muda dan cantik, Yingying menyembah di atap platform pengorbanan dan menyembah Chu Xingyun. Untuk keluarga iblis, Chu Xingyun sangat menyukainya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki bentuk manusia dan menggunakan bahasa yang sama. Terlebih lagi, semua orang di keluarga iblis sangat luar biasa dan cantik. Untuk balapan ini, Chu Xingyun bermaksud menerimanya. Bagaimana dia bisa berpangku tangan pada saat kritis kehidupan dan kematian manusia? Ini adalah satu hal yang dimanjakan dengan air dan aroma, tetapi di hadapan semua manusia dan ras besar, Chu Xingyun masih memiliki idenya sendiri. Sisi baiknya, Chu Xingyun tidak akan melakukan apa-apa, bahkan jika pahala ditetapkan, itu akan disembunyikan. Tapi diam-diam,
Chu Xingyun membeli Pulau Tiangong, mendirikan Jin Feng Tang, dan sekarang telah menaklukkan klan iblis. Untuk semua ini, Chu Xingyun bukan kemauan sesaat, tetapi situasi yang ia ciptakan dengan semua usahanya. Chu Xingyun tidak suka intrik, dia juga tidak pandai intrik, dia lebih suka menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan segalanya. Chu Xingyun percaya bahwa di hadapan kekuatan absolut, semua taktik tidak berguna. Dalam milenium terakhir dari kehidupan terakhir, Chu Xingyun menghabiskan sebagian besar waktunya sebagai solo traveler. Di dunia surga dan bumi ini, pengalaman, dan pengetahuan Chu Xingyun selama ribuan tahun. Tidak hanya bukan keuntungannya, tetapi mungkin kerugian terbesarnya. Lagi pula, di dunia Qian Kun, Kaisar Wu bertahan selama 2 atau 3.000 tahun. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang memiliki pengalaman lebih dalam, lebih banyak pengalaman dan wawasan daripada Chu Xingyun. Jika Anda benar-benar ingin pergi ke departemen militer, bersaing dengan pecundang tua itu untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan, Chu Xingyun mungkin bukan lawan. Selain itu, setelah ribuan tahun pembangunan, kekuatan internal umat manusia juga saling terkait, berkolusi satu sama lain. Chu Xingyun hanya satu bayangan, dan kekuatan tunggal itu sendiri. Bagaimana bisa diatasi? Karena dia tidak bisa berintegrasi ke dalamnya, Chu Xingyun hanya bisa membuka area baru. Seluruh dunia surga dan bumi, di atas permukaan, telah dibagi menjadi ras iblis, dan manusia. Sampai sekarang, hanya bawah tanah dan laut yang berada di luar kendali 3 komunitas. Dunia bawah laut, tanpa basa-basi lagi, manusia tidak bisa pergi jauh ke laut dan tinggal untuk waktu yang lama. Hai orang juga tidak suka kontak dengan ras manusia, ras setan, dan setan. Tidak peduli ras mana, selama mereka memasuki laut, mereka semua makanan ras laut, dan mereka akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Legenda mengatakan bahwa hanya ada 9 kaisar yang dipukuli sampai mati oleh suku Hai, termasuk 4 suku iblis, 3 suku iblis, dan 2 suku manusia. Untungnya, ketiga setan itu tidak bisa memasuki laut, tetapi karakteristik klan laut juga membuat mereka tidak dapat mendarat. Ketika 3 suku memasuki laut, seperti pendaratan suku laut, keterampilan mereka akan dihapuskan dalam sekejap, dan mereka hanya bisa dibantai. Orang-orang Hai tidak memiliki harapan, jadi Chu Xingyun ingin melakukan sesuatu, jadi dia hanya bisa berharap dan di bawah tanah, dan sebenarnya dia melakukannya. Awalnya, Chu Xingyun tidak memiliki godaan untuk setan, tetapi baru saja mendirikan Jin Feng Tang, berniat untuk menggunakan bawah tanah sebagai benteng untuk membangun kekuatan yang kuat jika terjadi kebutuhan yang tidak terduga. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa tabung bambu yang terbuat dari bambu panah akan disukai oleh keluarga jurang dan menjadi harta yang tak terhindarkan dari keluarga jurang. Kaisar Abyssal Zun bahkan mengemas seluruh klan iblis untuk bambu panah tak berujung di Pulau Tiangong. Dalam menghadapi ini, Chu Xingyun tidak bisa menolaknya. Dengan 1 miliar setan ini, Chu Xingyun bisa melakukan terlalu banyak hal. Benar-benar pada saat yang kritis, Chu Xingyun dapat memobilisasi Raja Cacing Abis dari alam Nirvana dan Raja Cacing Abis dari alam 1000 kerajaan bela diri. Sungguh kekuatan yang besar. Meskipun ini tidak seberapa dibandingkan dengan 100 miliar prajurit Sirius klan monster dan 10 miliar Sirius bersayap 2, tapi ini baru permulaan. Ambisi Chu Xingyun lebih dari itu. Apa yang dilihat Chu Xingyun adalah seluruh dunia bawah tanah dan semua ras Baiji. Jika suatu hari, umat manusia tidak bisa menolak kedua iblis itu, dunia bawah tanah ini akan menjadi manusia perlindungan terakhir. Di bawah kepemimpinan Ratu Iblis, Chu Xingyun memeriksa rumah harta keluarga iblis. Melihat pegunungan batu giok, permata, batu giok putih, dan batu roh dari berbagai tingkatan di gua bawah tanah, Chu Xingyun hanya tercengang. Meskipun ngarai jurang telah digali oleh manusia selama 100 lapisan, itu sebenarnya hanya lapisan permukaan, dan tidak ada batu roh berkualitas tinggi yang diproduksi sama sekali. Di dunia permukaan, alasan mengapa batu roh kelas rendah dipertukarkan begitu berlebihan, alasan utamanya adalah bahwa ngarai jurang semua digali dari kelas 3 dan di bawah. Karena terlalu banyak batu roh rendah telah digali, di dunia manusia, batu roh lebih dari 3 tingkatan tidak pernah bernilai dan tidak dapat ditukar. Untuk batu roh di bawah kelas 3, rasio pertukaran satu sama lain telah mencapai 100:1. Melihat dunia bawah tanah, semuanya sangat berbeda. Tidak ada istirahat di batu roh di sini, dan jumlah batu roh dari setiap produk didistribusikan secara merata.
Klan Iblis, mata uang yang digunakan juga adalah batu roh. Batu roh 1 tingkat rendah, batu roh 9 tingkat tertinggi, pertukaran antara batu roh adalah dalam satuan 10. Batu roh kelas 9 dapat ditukar dengan 10 batu roh kelas 8, 100 batu roh kelas 7, dan 1000 batu roh kelas 6. Untuk semua perhiasan emas dan perak di harta karun, Chu Xingyun tidak bergerak. Mulai sekarang, semuanya di sini adalah miliknya, mengapa tidak pindah tempat dalam satu gerakan? Saat ini, hal yang paling penting adalah mengukur lokasi Pulau Tiangong dan menggali lorong ke permukaan, sehingga mengirim panah bambu ke dunia bawah tanah. Adapun cara menemukannya, ini sangat mudah. Chu Xingyun hanya perlu membawa kumbang abisal kembali ke Pulau Tiangong, dan Kaisar Abisal mulai melakukan antar jemput ke bawah tanah untuk merasakan kumbang abisal. Setelah jarak antara keduanya dikurangi sampai batas tertentu, Kaisar Abisal dapat merasakan kumbang abisal dan secara akurat menemukannya. Meninggalkan bola posisi pada platform pengorbanan klan iblis, Chu Xingyun kemudian memanggil Taiksu Spirit Python dan mengirim kumbang abisal ke Pulau Tiangong. Di Pulau Tiangong, Chu Xingyun memilih sebuah bukit dan menempatkan kumbang abisal di sana. Waktu berikutnya adalah menunggu. Setelah Abyssal Emperor mendeteksi lokasi Pulau Tiangong, ia akan memimpin kumbang abisal untuk menggali dari tanah dan menggali gua yang mengarah langsung ke bukit di Pulau Tiangong. Hanya butuh 1 minggu, di bawah budak 100.000 kumbang abisal, ia memaksa batu ke gunung dan mengebor lorong panjang langsung ke perbukitan di Pulau Tiangong. Menurut proposal Chu Xingyun pada saat itu, diameter seluruh saluran adalah 3 meter. Tanah gua adalah lereng yang lebarnya 3 meter dan pada sudut 60 derajat ke tanah, membentang miring jauh ke dalam bumi. Di atas permukaan, selama Anda melemparkan tiang bambu yang ditebang ke dalam lubang, tiang bambu akan meluncur menuruni lereng sampai ke lantai pertama dunia bawah tanah berlantai 18, yang merupakan lokasi yang dipilih oleh Kaisar Abisal. Karena sejumlah besar panah bambu dikirim ke dunia bawah tanah, Kaisar Abis sangat senang. Kaisar Zun juga memiliki kegembiraan, kesedihan, dan kesedihan. Sama seperti Extreme Cold Emperor menyukai air dan aroma, hari ini, cinta Kaisar Abis untuk Chu Xingyun telah mencapai tingkat yang luar biasa. Abyssal Emperor, sebenarnya adalah ibu dari semua kumbang Abyssal, dan pasukan Abyssal itu adalah anak-anaknya. Jumlah pasukan Abyssal telah dikontrol sekitar 1 juta untuk waktu yang lama. Bukannya Kaisar Abisal tidak dapat menghasilkan lebih banyak kumbang abisal, tetapi dibatasi oleh makanan. Jika diproduksi terlalu banyak, saya takut bahwa saya akan mati kelaparan. Tapi sekarang, memiliki sejumlah besar panah bambu, tidak hanya dapat membuat pasukan jurang lebih kuat, tetapi juga dapat memperluas pasukan jurang maut sebanyak 10 kali. Namun, untuk saat ini, kita tidak bisa bertindak gegabah. Lagi pula, pelatihan pasukan abisal tidak dapat diselesaikan dalam 3 atau 2 hari. Butuh waktu lama. Dari telur jurang, menetas menjadi larva, dan kemudian tumbuh menjadi cacing dewasa selangkah demi selangkah, ini membutuhkan banyak waktu, tidak hanya 3 atau 2 hari untuk menyelesaikannya. Selain itu, proses ini membutuhkan suplai makanan yang sangat besar. Setelah makanan terputus, semua larva akan mati kelaparan. Anda tahu, jika Anda ingin memperluas pasukan jurang maut 10 kali, bahkan sebagai seorang kaisar, konsumsi ibu jurang maut sangat besar. Begitu ekspansi pasukan gagal, saya takut bahwa dalam 1000 tahun, tidak ada kemampuan untuk melakukan inkubasi kedua. Dapat dikatakan bahwa pasukan tidak diperluas, atau kegagalan sama sekali tidak diizinkan. Waktu 10.000 tahun benar-benar terlalu lama, bahkan Kaisar Zuntian tidak tahu apakah dia masih hidup setelah 10.000 tahun. Saat ini, hubungan antara Chu Xingyun dan Kaisar Abis sangat harmonis, tetapi pemahaman di antara mereka terlalu sedikit, dan tingkat kepercayaannya juga sangat rendah. Oleh karena itu, meskipun Kaisar Abisal sangat bersemangat, ia harus menekan keinginan batinnya dan mengembalikan pasukan. Meskipun dia adalah kumbang abisal, setelah mencapai ranah kaisar, kecerdasan Kaisar Abisal jelas lebih tinggi daripada kebanyakan manusia, jadi dia sangat jelas bahwa tugas yang paling penting sekarang adalah berteman dengan Chu Xingyun. Bagi manusia, Kaisar Abisal tidak memiliki banyak kontak dan tidak tahu banyak, tetapi bagi klan iblis, dia tidak bisa memahaminya selama ribuan tahun. Di dunia spiritual, iblis secara ideologis identik dengan manusia tanpa perbedaan.
Dengan pemahaman mendalam tentang sumsum tulang iblis, Kaisar Abisal secara alami memahami manusia tidak ada perbedaan antara keduanya di tingkat ideologis. Ketika Kaisar Abisal semua bercinta dengan sepenuh hati, dan bahkan menyerah pada Chu Xingyun, seluruh keluarga iblis, mau atau tidak, hanya bisa mengelilingi Chu Xingyun dengan sepenuh hati. Untuk situasi yang menguntungkan ini, Chu Xingyun secara alami tidak diinginkan, mengambil keuntungan dari kesempatan untuk mendirikan Akademi Rune dalam klan iblis. Fu Xingxue Fu mengajarkan pengetahuan tentang Fu Wen, dan Chu Xingyun berfungsi sebagai dekan. Semua setan dapat mendaftar untuk belajar. Setelah tidak perlu lagi menanam semak, semua miliaran setan menganggur. Selain mengumpulkan beri untuk dikonsumsi di semak-semak, mereka tidak perlu melakukan pekerjaan apapun. Karena itu, semua anggota iblis dapat memasuki akademi dan belajar pengetahuan terkait. Chu Xingyun tidak memaksanya, tapi dia tidak peduli. Namun, jika Anda belajar dengan giat dan sukses, Anda bisa melamar asesmen. Setelah lulus asesmen, Anda bisa menikmati berbagai perawatan. Jika Anda ingin menikmati makanan lezat dari dunia luar, ingin tinggal di rumah besar yang megah dan indah, dan ingin menikmati kehidupan materi yang lebih baik dan kehidupan spiritual, Anda harus memiliki pengetahuan dan teknologi yang cukup. Setelah menikmatinya sekali, setelah nasi bambu dari Pulau Tiangong, semua setan itu gila dan telah hidup bertahun-tahun. Kapan mereka makan makanan yang begitu lezat? Di masa lalu, klan setan biasanya makan buah dari semak-semak, buahnya asam dan zat. Siapa yang akan memakannya jika mereka tidak punya makanan? Chu Xingyun menetapkan standar 18 tingkat untuk seluruh setan, tingkat terendah dan 18 tertinggi. Setiap tingkat sesuai dengan gaji yang berbeda. Semakin tinggi tingkatnya, semakin banyak gajinya. Jika Anda bahkan tidak dapat memenuhi standar tingkat pertama, Anda hanya dapat memetik buah beri untuk dimakan dan mati. Pelatihan Demon Clan tidak efektif dalam 1,5 hari, dan dibutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk mengembangkan sejumlah besar Master Rune. Apa yang membuat Chu Xingyun bersyukur adalah hidup dalam lingkungan yang sulit sepanjang tahun, keluarga iblis sangat pekerja keras dan pekerja keras. Kecuali beberapa iblis yang menolak untuk menerima hal-hal baru dan keras kepala hidup sesuai dengan kebiasaan mereka yang biasa, lebih dari 80% setan klan sangat tertarik dengan sekolah yang akan datang. Karena kurangnya mentor, Chu Xingyun tidak ingin membocorkan hubungannya dengan setan. Oleh karena itu, kelompok mentor pertama hanya bisa diolah oleh Chu Xingyun. Di seluruh istana klan iblis, 3.000 wanita di istana, termasuk Ratu Iblis, menjadi murid pertama Chu Xingyun. Seluruh istana klan iblis adalah semua perempuan, alasannya adalah karena memiliki hubungan langsung dengan Kaisar Dewa. Kaisar Jurang adalah Kaisar Jurang, dan Kaisar Jurang sebenarnya adalah ibu dari Kumbang Abisal. Oleh karena itu, Jurang adalah komunitas yang dihormati secara maternal. Sebagai pengikut Abis, Kaisar klan iblis secara alami dipilih oleh Kaisar Abisal. Kaisar Abis tentu saja memilih wanita yang sama dengan Kaisar klan iblis. Bukan hanya permaisuri, tetapi seluruh istana iblis tingkat tinggi, dan seluruh pasukan iblis adalah perempuan. Kaisar Abisal menghormati garis keibuan, dan di bawah pengaruhnya, klan iblis juga harus menghormati garis keibuan. Meskipun Kaisar Abisal lebih unggul dalam kebijaksanaan, dia bukan manusia, jadi tidak mungkin untuk memilih permaisuri dan perwira wanita dari sudut pandang estetika. Satu-satunya kesamaan yang dimiliki Kaisar Abisal dan klan iblis adalah kebijaksanaan. Makhluk yang berbeda memiliki estetika yang berbeda, jadi 3.000 perwira perempuan ini mungkin bukan yang paling cantik, tetapi mereka harus menjadi kelompok kecil orang terpintar di klan iblis. 3.000 eksemplar buku dasar Jalan Rune dicetak dan didistribusikan secara terpisah, dan kemudian Chu Xingyun mulai mengajar 3.000 perwira klan iblis di istana. 3.000 orang ini adalah kelompok pertama Chu Xingyun dan satu-satunya kelompok siswa setan. Seluruh pendidikan klan iblis akan diselesaikan oleh mereka, bukan Chu Xingyun. Dalam periode waktu berikutnya, Chu Xingyun akan menghabiskan 1 hari dalam seminggu untuk bergegas ke Windless Abyss, menggambar angin emas yang terakumulasi, dan kemudian bergegas ke kota Windless untuk mempelajari tentang situasi Jin Feng Tang. Semua waktu lain dihabiskan untuk mengajar 3.000 petugas wanita. 3.000 perwira wanita ini sangat pandai, betapapun rumitnya pengetahuan, mereka dapat dipahami dalam satu pengajaran, dijelaskan dalam satu penjelasan, dan mereka akan kalah satu sama lain.
Dengan kebijaksanaan saja dan teori kemampuan belajar, mereka bahkan tidak di bawah 36 pengrajin, dan bahkan mungkin melampaui banyak. Lagi pula 36 pengrajin langit dipilih hanya dari 1 juta orang, tetapi 3.000 perwira perempuan dipilih dari 1 miliar setan. Selama sebulan berturut-turut, ketika Chu Xingyun akhirnya selesai menjelaskan 5 rune dasar dari rune Wei, sudah hampir waktunya untuk akhir tahun. Untuk klan iblis, ras pribadi yang sepenuhnya milik dirinya sendiri, Chu Xingyun tidak menyembunyikan rahasianya. Dari yang dangkal hingga yang dalam ia mengajarkan cara rune. Secara relatif, ke-36 pengrajin itu tidak menerima perlakuan ini, meskipun mereka juga mempelajari formasi dan pola kombinasi keduanya tidak diajarkan sama sekali. Bukan karena Chu Xingyun tebal dan kurus, ia juga tidak pelit, tapi dunia ini rumit dan Pulau Tiangong jelas bukan tanah yang murni. Segala sesuatu di Pulau Tiangong, tentu saja, sangat rahasia bagi orang-orang biasa, dan itu tidak pernah bisa didengar. Tetapi untuk Departemen Militer dan pasukan utama, semua yang ada di Pulau Tiangong bukanlah rahasia. Jika Anda benar-benar ingin tahu, selalu ada cara untuk mengetahuinya. Ini bukan masalah pengkhianatan atau tidak, kuncinya adalah bahwa pengrajin Pulau Tiangong setia kepada seluruh umat manusia, bahkan jika mereka mundur, mereka juga loyal kepada Departemen Militer, bukan kepada Chu Xingyun. Untuk 100.000 pengrajin di Pulau Tiangong, Chu Xingyun adalah bos mereka, tetapi paling banyak itu adalah bos yang baik dan murah hati. Meskipun Chu Xingyun dan 100.000 pengrajin memiliki hubungan dekat, Departemen Militer dan pasukan utama mungkin tidak memiliki hubungan dekat dengan mereka. Tidak dapat dihindari bahwa semua teknologi di tangan pengrajin Tiangong dapat bocor setiap saat. Oleh karena itu, Chu Xingyun, pengrajin di Pulau Tiangong, benar-benar hanya berkultivasi sebagai pengrajin. Cara rune inti tidak bisa diajarkan pula. Setan-setan itu berbeda, mereka semua hidup di dunia bawah tanah di mana Kaisar Abisal berada, dan mereka milik ras pribadi Chu Xingyun. Mereka tidak pernah khawatir tentang pengkhianatan. Bahkan jika iblis ingin mengkhianati dan pergi jauh di bawah tanah, mereka tidak bisa mengkhianati mereka sama sekali. Jika hanya kekuatan manusia lain yang telah mempelajari teknologinya, Chu Xingyun tidak terlalu peduli. Chu Xingyun khawatir sekali mata-mata klan iblis dan klan iblis mempelajari teknologi, akhir kemanusiaan akan datang. Di bawah perintah Chu Xingyun, klan iblis mengambil kembali semua pos pemeriksaan di mana-mana, mengarah ke lorong di bawah 100 lantai, hanya memblokirnya secara langsung. Dengan cara ini, tentara klan iblis hanya perlu melakukan patroli di daerah kecil. Setelah seseorang menemukan bahwa mereka mencoba menggali gua yang tersumbat, tidak ada amnesti. Setelah bagian di bawah 100 lapisan diblokir, ngarai seluruh jurang hanya memiliki 100 lapisan tersisa. Lantai ke-100, yang merupakan lokasi kota Wufeng, adalah bagian bawah ngarai jurang, lebih jauh ke bawah, bukan wilayah jurang yang bisa ditelusuri manusia. Atas permintaan Chu Xingyun, Kaisar Abis sangat menghormatinya, untuk menyenangkan Chu Xingyun dan untuk pertimbangan keselamatan saat memperluas pasukan di masa depan, Kaisar Abis mengirim dirinya secara pribadi dan terus-menerus menghancurkan ribuan mil bagian bawah tanah. Sangat mudah untuk dihancurkan dan sulit untuk dibangun. Hanya perlu 3 hari untuk melihat Kaisar Abisal, tetapi jika Anda ingin mengeksploitasi kembali ribuan mil gua yang dihempaskan olehnya, dibutuhkan setidaknya 100 tahun. Masalah terbesar adalah bahwa tidak ada penggalian yang diizinkan di sini sama sekali. Di bawah 100 lantai, ada prajurit iblis yang berpatroli. Jin Fengtang bertanggung jawab untuk mengambil lebih dari 100 lantai, ini juga merupakan tugas harian pertama yang dirilis oleh Jin Fengtang. Setelah memblokir semua bagian ke dunia kecil ini, Chu Xingyun dapat dengan aman menyampaikan pengetahuan dasar dari semua cara rune ke klan iblis. Setelah secara menyeluruh mengajarkan dasar rune Wei kepada 3.000 petugas wanita dan memastikan mereka belajar memakannya dengan baik, Chu Xingyun siap untuk mulai membangun rune institute. Jika itu dibangun oleh iblis, itu akan memakan waktu terlalu lama. Namun, Chu Xingyun tidak akan sebodoh itu, ada opsi yang lebih baik, mengapa menggunakan yang buruk. Menghabiskan banyak batu roh, bengkel batu giok Chu Xingyun di kota Jiuxiao menyesuaikan 3.000 piring batu giok yang terbuat dari sueyu. Giok salju yang disebut juga semacam giok, yang seputih salju, tetapi tidak langka dan tidak terlalu berharga. Manusia kaya suka membangun rumah dan istana dengan sueyu untuk menunjukkan kemewahan mereka.
Hidangan batu giok Chusingyun yang disesuaikan adalah bangunan berbentuk piring dengan diameter 10 meter. Piringan itu berada di sepanjang lereng yang menenangkan dan merupakan lapisan kursi yang dilangkahi. Platform bundar di bagian bawah piring adalah platform tutor. Menurut desainnya, piringan giok dengan diameter 10 meter dapat menampung total 10.000 setan tanpa menjadi ramai. Secara proporsional, piringan batu giok dengan diameter 10 meter setara dengan arena manusia dengan diameter 100 meter. Ini benar-benar kosong untuk menampung 10.000 orang. Bagaimanapun, ini adalah institusi akademis, untuk memastikan lingkungan belajar dan kualitas pembelajaran, piringan giok hanya memiliki 10.000 kursi. 3.000 piring giok dengan diameter 10 meter dimuat ke ruang reinkarnasi dan diangkut ke dunia bawah tanah, secara merata didistribusikan di berbagai lokasi di dunia sihir. Oke kakak terima ya.